Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus seluruh santri Maskan Hufat di berbagai macam cabang, Maskan Hufat Pusat, Maskan Hufat Cijuruk Bogor, Maskan Hufat Pamijahan Bogor, Maskan Hufat Ikhwan Bintaro, Maskan Hufat Marendal Medan, Maskanul Hufat Menteng Medan, Maskanul Hufat Jambi, Maskanul Hufat Padang. Sudah disebut semuanya? Atau ada lagi yang kelewatan? Sudah ya. Dan teman-teman dimanapun berada yang bergabung pada dakwah online pada hari ini. Langsung saja teman-teman sekalian, hari ini kita membahas tema yaitu istiqamah dalam taat dan sabar dalam menolak maksiat. Saya akan memberikan sedikit tausiah yang kemudian nanti akan dilengkapi oleh salah satu santri dari Maskan Hufat. Kembali kita hari ini membahas mengenai tentang istiqamah. Apakah yang dimaksud dengan istiqamah? Kalau kita membicarakan mengenai istiqamah, istiqamah berarti menempuh jalan agama yang lurus. Menempuh jalan agama yang benar. Dia tidak berpaling ke kanan, tidak berpaling ke kiri. Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan makna dari istiqamah adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, lahir batin, meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Apa sih keutamaan bagi orang-orang yang senantiasa istiqamah? Kenapa kita harus istiqamah? Apa keutamaannya? Apa manfaatnya? Teman-teman lihat dalam surah Fussilat ayat ke-30 mengenai keutamaan dari orang-orang yang istiqamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fussilat ayat 30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fussilat ayat ke-30, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka, dan malaikat akan berkata, janganlah kamu merasa takut, dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah Allah janjikan kepadamu. Jadi, teman-teman semua, dalam surah Fussilat ayat ke-30 ini, kita mengetahui bahwa istiqamah berarti teguh di atas tauhid dan ketaatan, dan malaikat akan memberikan kabar gembira pada orang-orang yang istiqamah ketika maut menjemputnya, dan malaikat akan mengatakan jangan takut dan jangan sedih. Maka kalau kita lihat Mujahid, Ikrimah, dan Zaid bin Aslam menafsirkan ayat ini, disebutkan jangan takut bagi orang-orang yang istiqamah. Jangan takut pada akhirat yang akan kalian hadapi, dan jangan sedih dengan dunia yang kalian tinggalkan, yaitu anak, keluarga, harta, hutang, dan lain-lain. Karena bagi orang-orang yang istiqamah, malaikat nanti yang akan mengurusinya. Begitu pula orang-orang yang istiqamah ini akan diberikan kabar gembira berupa syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tentu saja di dalamnya mereka, orang-orang yang istiqamah ini akan mendapatkan berbagai macam kebaikan. Inilah salah satu dari keutamaan orang-orang yang istiqamah. Dalam ayat lain, yaitu surah Al-Ahqaf ayat 13-14, disebutkan juga keutamaan bagi orang-orang yang istiqamah. Dalam surah Al-Ahqaf ayat 13-14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Apa yang Allah firmankan dalam surah Al-Ahqaf ayat 13-14, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka. Tidak pula mereka berduka cita. Mereka itulah orang-orang penghuni syurga. Mereka kekal dalam syurga, dan mereka akan diberikan balasan atas apa yang mereka kerjakan, yakni perbuatan yang istiqamah semasa hidupnya.
Jadi itu keutamaan-keutamaan orang-orang yang istiqamah. Dia tidak akan sedih, dia tidak akan rasa takut, dia tidak akan rasa berduka cita, dia tidak akan rasa gelisah karena dia tahu dia akan mendapatkan syurga dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat teman-teman sekalian, sebuah hadis Abu Amr Sufyan bin Abdullah, beliau berkata, "Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku dalam agama Islam ini ucapan yang mencakup seluruh agama Islam, sehingga aku tidak perlu bertanya lagi tentang hal ini kepada orang lain selain dirimu." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Katakanlah, aku beriman dan istiqamah. Aku beriman dan istiqamah dengan ucapan itu," kata Rasulullah SAW. Jadi istiqamah ini merupakan perintah dari Rasulullah, juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaan berikutnya, kiat-kiat agar istiqamah. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa istiqamah, supaya kita dapat syurga, supaya kita tidak takut, tidak gelisah, tidak berduka cita, seperti ayat-ayat yang tadi Uma sebutkan di atas. Kiat agar kita istiqamah, pertama adalah memahami dan mengamalkan kalimat syahadat dengan baik dan benar. Dalam surah Ibrahim atau surah Ibrahim ayat ke-27, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itulah di dalam kehidupan. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Jadi di sini maksudnya adalah Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan syahadat tersebut di dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Jadi orang-orang yang mengucapkan kalimat syahadat, memahami kalimat syahadat dengan benar, kemudian mengamalkan dua kalimat syahadat itu dengan benar, maka insya Allah dia akan senantiasa istiqamah. Dia betul-betul bersaksi bahwa Allah Tuhannya, Rasulullah SAW adalah Rasulnya. Artinya dia ikuti perintah Allah, dia ikuti perintahnya Rasulullah SAW. Maka dengan begitu dia bisa istiqamah. Ya, jadi kiat agar istiqamah yang pertama memahami dan mengamalkan dua kalimat syahadat dengan baik dan benar. Jadi kalimat syahadat bukan hanya sekedar diucapkan saja, tapi dipahami, direnungi maknanya, artinya, dan diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita berkata, "Ya Allah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Engkau, ya Allah, aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Engkau, ya Allah," maka konsekuensinya adalah kita selain bersaksi, tentu saja kita mengamalkan, menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan Rasul-Nya. Kedua, cara supaya bisa istiqamah, mengkaji Al-Quran, menghayatinya dan merenungkannya. Dalam surah An-Nahl ayat 102, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Rabb-mu dengan benar untuk meneguhkan hati orang-orang yang beriman. Jadi fungsi Al-Quran untuk meneguhkan hati orang-orang yang beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Itu sebabnya kenapa Al-Quran diturunkan berangsur-angsur. Sebagaimana teman-teman lihat dalam surah Al-Furqan ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, berkatalah orang-orang kafir, "Kenapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus saja?" Kemudian dijawab, "Demikianlah supaya Allah perkuat hatimu dengan Al-Quran dan kami membacanya dengan tartil atau dengan teratur dan benar." Jadi Al-Quran, kalau kita lihat dalam dalil yang lain dalam surah Fussilat ayat ke-44, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa." Disebutkan Al-Quran adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau mau istiqamah, nggak boleh jauh-jauh daripada Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran itu ada petunjuk untuk meneguhkan hati kita. Ketiga, cara supaya kita bisa istiqamah adalah berkomitmen dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu walaupun sedikit. Jadi kita tahu bahwa amalan yang sedikit namun kita istiqamah melakukannya lebih baik daripada amalan yang banyak tapi cuma sekali saja. Jadi amalan sedikit-sedikit yang kita lakukan itu insya Allah akan mendekatkan diri kita kepada Allah, kemudian akan membuat amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hadis yang lain kita lihat dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, ia mengatakan Rasulullah SAW berkata kepadanya,
Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan. Dulu dia biasa mengerjakan salat malam, namun sekarang tidak lagi mengerjakannya. Jadi di sini adalah Rasulullah mengingatkan kepada sahabatnya bahwa ada orang yang tadinya salat malam tapi sekarang sudah tidak lagi. Jangan seperti dia. Atau kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, jangan dulunya di Masjidil Hufaz baca Quran, kemudian di luar Masjidil Hufaz nggak baca Quran. Tidak seperti itu. Jadi yang ketiga tadi, supaya bisa istiqamah adalah berkomitmen, paksakan diri untuk kita menjalankan syariat Allah. Sedikit-sedikit tapi continue. Namun tentu saja teman-teman sekalian, dalam pelaksanaan ibadah kita, dalam istiqamah pasti ada kekurangan. Kita bukan manusia sempurna yang istiqamah terus, pasti kita ada kekurangan-kekurangan, ketidaksempurnaan dalam menjalankan ibadah kita, sehingga kita terkadang tidak istiqamah. Maka apa yang harus kita lakukan? Teman-teman lihat dalam surah Fussilat ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, katakanlah bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwa Rabb-mu adalah Rabb yang Maha Esa. Maka tetaplah istiqamah pada jalan yang lurus menuju kepadanya dan mohon ampun kepadanya, wastaghfiruh, dan mohon ampun kepadanya. Jadi dalam surah Fussilat ayat 6, ayat ini memerintahkan kita untuk istiqamah sekaligus beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat perkataan dari Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau menjelaskan ayat di atas, ayat Fussilat 6 ini. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, istiqamah dan minta ampun kepada Allah adalah isyarat bahwa seringkali dalam melakukan ibadah kita kurang istiqamah. Sehingga kita diminta selain istiqamah juga perbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang menutupi kekurangan-kekurangan dalam ibadah kita itu adalah dengan istighfar. Istighfar itu tidak mudah. Istighfar itu sulit. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, sesungguhnya hati manusia seluruhnya di antara jari jemari Ar-Rahman seperti satu hati, dan Allah membolak-balikkannya sekehendaknya. Jadi makna dari hadis ini, hati manusia di antara jari jemari Allah. Allah membolak-balikkan hati manusia sekehendak Allah. Maka artinya sudah saatnya bagi setiap hamba untuk meminta pertolongan kepada Allah agar kita mendapatkan hidayah, agar kita istiqamah sampai akhir, agar kita tidak menyimpang. Karena tidak ada yang tahu apa akhir kehidupan kita, teman-teman sekalian. Karena dengan mudah Allah membolak-balikkan hati seseorang. Itu sebabnya kenapa kita juga harus minta pertolongan kepada Allah agar istiqamah dengan doa. Doanya apa? Doanya sangat banyak. Beberapa di antaranya contoh Hasan Al-Basri ketika berdoa kepada Allah minta istiqamah, beliau mengatakan, Allahumma anta rabbuna farzuqna istiqamah. Ya Allah, engkau adalah Rabb kami, ya Allah. Berikan keistiqamahan kepada kami. Atau dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW juga senantiasa berdoa agar istiqamah. Doanya, Allahumma musarrifal qulub, syarrif qulubana ala ta'atik. Yang artinya, ya Allah yang maha pembolak-balik hati, balikkan hati kami untuk senantiasa taat kepadamu. Jadi yang dimaksud dengan hadis ini, kita minta kepada Allah agar hati kita senantiasa taat. Maksudnya adalah, kalaupun kita berpaling, atau kita beralih, hati kita beralih dari ketaatan yang satu kepada ketaatan yang lain. Dari ketaatan sholat misalnya ya, dari sholat lalu beralih kepada ketaatan zikir, lalu beralih kepada ketaatan sedekah, lalu beralih kepada ketaatan puasa, lalu beralih kepada ketaatan menggali ilmu, itu maksudnya. Jadi itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita semua sudah tahu bahwa istiqamah itu tidak mudah, maka kita bantu dengan doa, dan kita bantu dengan merenungkan syahadat, belajar Al-Quran dengan betul-betul, dan paksakan diri berkomitmen untuk menjaga amal ibadah kita. Mudah-mudahan dengan seperti itu, Allah jaga amalan-amalan kita menjadi amalan-amalan yang istiqamah. Alhamdulillahirrabbilalamin, 15 menit sudah Uma sampaikan ini. Review sedikit, tadi Uma sudah membahas mengenai apa arti istiqamah. Kemudian kita sudah bahas keutamaan istiqamah dalam surah Fussilat ayat 30, dan juga keutamaan istiqamah dalam surah Al-Ahqaf ayat 13 sampai 14. Kemudian kita juga sudah membahas mengenai kiat istiqamah, yaitu memahami kalimat syahadat dengan baik dan benar,
mengkaji Al-Quran, dan juga berkomitmen dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tahu terkadang dalam pelaksanaan istiqamah ada banyak kekurangan, maka kita diminta untuk beristighfar sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surah Fussilat ayat 6. Kemudian istiqamah itu sulit. Oleh sebab itu kita diminta untuk senantiasa berdoa, doa istiqamah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, Allahumma sebagaimana apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, pembolak-balik hati, maka balikkan hati kami agar senantiasa taat kepadamu. Begitulah teman-teman sekalian, semangat dalam menuntut ilmu pada hari ini. Tausiah pada hari ini akan dilanjutkan oleh santri Maskal Huffaz, insyaallah. Mohon doanya. Uma saat ini masih syuting untuk film Sister Lillah, jadi belum bisa full berceramah kepada teman-teman. Insyaallah minggu depan kita akan mulai ceramah full dengan tema-tema yang berbeda. Semangat belajarnya, saling mendoakan satu sama lain, tetap jaga kesehatan, terutama untuk para santri-santri Maskal Huffaz. Insyaallah kalian mudah-mudah sehat-sehat. Kalaupun sakit, insyaallah akan cepat recovery-nya. Jangan panik kalau misalnya dilanda sakit. Tetap fokus, jaga kesehatannya, banyak berjemur, dan kemudian doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan taufik, yaitu diberikan pertolongan dalam melakukan amal kebaikan. Terima kasih yang sudah bergabung dan terima kasih pada yang sudah berdonasi pada hari ini. Sekian dari Uma, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.